Ini adalah kota lampu, terutama saat malam tiba, lampu neon berbagai warna berkedip di mana-mana, menghiasi seluruh kota dengan indah. Malam adalah ujian sejati kemakmuran sebuah kota atau tidak. Kemakmuran ekonomi kota Tianhai tidak diragukan lagi terbukti pada saat ini tahun. Namun, malam ini kota Tianhai dihidup pada saat yang sama, tetapi dengan sentuhan yang berbeda dari suasana masa lalu. Di balik kemakmuran ini, ada yang membiarkan orang merasakan pembantaian dalam pembuatan bir. Orang-orang yang memiliki lebih banyak saluran tahu bahwa kota Tianhai malam ini tidak damai. Terutama beberapa pejabat yang menyuruh teman dan kerabatnya untuk pulang segera setelah hari mulai gelap dan tidak keluar untuk menghindari kecelakaan. Tentu saja, tindakan yang akan diambil terhadap klub kuda hijau di malam hari tidak dipublikasikan, dan sebagian besar orang tidak menyadarinya, dan mereka masih memulai kehidupan malam yang penuh warna. Bar adalah bar di bawah kendali Green Horse Club, yang relatif mewah dan mewah. Meskipun klub kuda hijau akan menghadapi kepunahan malam ini, bar masih buka, dan banyak pria dan wanita muda yang menari pada saat yang sama, dan tidak menyadari bahwa ada lebih banyak orang di bar yang tidak melihat, sama seperti biasanya. Jika seorang profesional melihat dengan cermat, ia akan menemukan bahwa selain mereka yang benar-benar datang untuk bersenang-senang, ada sekelompok orang yang tersebar di berbagai tempat yang tersembunyi pada waktu yang sama, mata melayang dari waktu ke waktu. Wow! Lihat, cewek itu terlalu positif. Di tengah bar, 3 hegemoni, dari SMA pertama Tianhai sedang minum. Bar hopping adalah salah satu item favorit dari 3 hegemoni. Hampir setiap 1 atau 2 hari mereka harus pergi ke bar untuk mempesona. Jika mereka bisa menangkap seorang gadis cantik maka mereka telah mendapatkannya. Jika tidak, mereka harus pulang untuk tidur. Guo Hongliang tiba-tiba melihat seorang wanita tinggi dan cantik duduk di bar tidak jauh, dan segera dengan bersemangat menepuk bahu Huang Sikai dan Zhang Likun dan memanggil. Huang Sikai dan Zhang Likun melihat ke atas dan melihat bahwa kecantikannya tinggi dan tak tertandingi, mengenakan satu set pakaian kasual, meskipun lebih informal, tetapi terlihat lebih meningkatkan suasana heroik, tetapi biarkan seseorang memiliki perasaan cerah, semua wanita tidak bisa dibandingkan dengan perasaan. Wow, wanita cantik wow. 3 hegemon, langsung menjadi bersemangat. Dengan pengalaman bertahun-tahun dalam bar hopping, wanita yang sangat cantik ini jelas bukan orang biasa di bar, dia juga bukan salah satu dari peminum itu. Namun, saat ini, 3 hegemon, malah berharap lebih dari sebelumnya bahwa kecantikan yang luar biasa ini adalah seorang peminum, sehingga akan lebih mudah bagi mereka untuk mendapatkan satu sama lain. Aturan yang biasa, aku akan pergi dulu, jika tidak maka kamu, dan kemudian Zhang Likun. Setelah Huang Sikai mengatur pesanan, dia buru-buru mengeluarkan ponselnya, menata rambutnya di layar ponsel, senyum genit di wajahnya, dan kemudian berjalan dengan segelas anggur. Halo cantik, sendiri. Huang Sikai tersenyum dan duduk di samping wanita cantik itu. Ya, bocah kecil, mau menjemputku. Wanita jangkung dan sangat cantik itu menoleh dan menatap Huang Sikai dengan ekspresi lembut. Ah, sangat langsung. Kecantikan terbaik sangat mudah untuk membuka pintu terlalu langka. Huang Sikai sudah menyiapkan banyak kata, tetapi saat ini semuanya tidak berguna. Dia tiba-tiba merasa bahwa dia ingin mendapatkan kecantikan terbaik ini ke tangan sedikit, agak sulit, batuk ringan, memutuskan untuk mengikuti rutinitas lama, jadi sangat terampil untuk membuka mode pick-up-nya. Saya melihat Huang Sikai berpura-pura tidak sengaja meletakkan tangan kirinya di depan kecantikan, memperlihatkan jam tangan Rolex emas. Jam tangan emas ini adalah ayahnya yang dibawa kembali dari luar negeri asli, bernilai jutaan. Dengan rasa puas di dalam hatinya, Huang Sikai kembali mengeluarkan kunci mobil-mobil sportnya dari dalam sakunya dan meletakkannya di atas meja, menunjukkan senyuman pada kecantikan luar biasa yang menurutnya sangat tampan. Kecantikan, cinta tidak membedakan antara usia dan ukuran, asalkan sama-sama dewasa, meskipun saya tidak terlihat tua, tetapi saya sebaliknya sangat tua oh. Hanya kamu. Kecantikan ekstrim meliriknya dengan tatapan jijik, anak-anak tidak datang ke bar untuk bermain terlalu berbahaya, atau pulang untuk makan susu. Tidak percaya, pergi untuk memverifikasi, tuan muda ini memberitahu Anda apa yang disebut pria galak. Huang Sikai marah, dan mengulurkan tangan untuk meraih tangan wanita paling cantik. Tangan Huang Sikai baru saja terulur ketika dia diketuk oleh kecantikan luar biasa, yang membuat matanya jatuh dengan air mata kesakitan. Bocah kecil, baiklah dan pulanglah untuk makan susu, jangan datang ke bar untuk bermain,
Aku tidak punya waktu untuk peduli padamu. Aku memperingatkanmu, malam ini di sini tidak damai. Lebih baik cepat pulang. Keindahan ekstrim mencibir dan berkata, kamu. Huang Sikai dengan enggan untuk melihat keindahan yang ekstrim, dia tahu rencananya dianggap gagal. Awalnya mengira kecantikan ini adalah seorang gadis muda, tidak mengharapkan mawar berduri. Kata-kata telah dikatakan ini titik, dia benar-benar tidak punya jalan keluar. Hei, Huang, apa yang membawamu ke bar? Saat Huang Sikai bangkit dan hendak pergi dan menggantikan Guo Hongliang, sebuah suara yang dia kenal datang dari belakang, hanya untuk melihat Siang yang berjalan mendekat dengan senyum tipis di wajahnya. Siang Yang. Huang Sikai tercengang, pria ini benar-benar memiliki jiwa yang gelap, bagaimana dia bisa bertemu dengannya bahkan ketika dia sedang berbelanja di bar. Suara Huang Sikai baru saja jatuh oleh Siang yang mengetuk kepalanya, Siang yang menamparkan kepalanya, tidak besar dan kecil, untuk memanggil guru mengerti. Dan kemudian, Siang yang mengabaikan Huang Sikai yang tidak bahagia dan duduk tepat di samping wanita yang sangat cantik itu. Wanita ini adalah mawar berduri, pria ini pasti akan menderita kerugian. Huang Sikai sudah berdiri dan siap untuk pergi, tetapi begitu dia melihat Siang yang sepertinya memulai percakapan dengan wanita yang sangat cantik itu, dia berhenti lagi dan berdiri dengan baik, siap untuk melihat Siang yang dikalahkan. Huang Sikai menunjukkan arloji emas Rolex dan kunci mobil sport jutaan dolar, dan kecantikan ini bahkan tidak tergerak, dia tidak percaya bahwa Siang yang mengenakan pakaian biasa, dan tidak membawa arloji emas atau kunci, dari mobil sport mewah, sangat tidak mungkin bagi Siang yang untuk mengambil keindahan ini. Kamu bajingan, tidak puas setelah mengejar kepala sekolah Dewi, tetapi bahkan datang ke bar untuk menjemput gadis-gadis, itu benar-benar terlalu banyak, tidak, saya harus memfilmkannya dan menunjukkannya kepada kepala sekolah Lu. Huang Sikai berpikir dalam benaknya, diam-diam mengeluarkan ponselnya, berpura-pura memainkannya, dan mengarahkan kamera ke dua orang dan mulai merekam. Kok gak bisa dibuka, sial. Huang Sikai merasa bahwa peruntungannya terlalu buruk, telepon baru saja ditarik, menemukan bahwa tidak peduli bagaimana dia menekan tombol daya, tidak merespons, tertekan, harus menyingkirkannya, menatap Siang yang, bermaksud menonton kesenangan. Kecantikan, belikan aku minum. Hanya untuk melihat Siang yang duduk, tersenyum dan berkata dengan keindahan yang luar biasa. Cangkir ini untukmu. Apa yang membuat Huang Sikai tertekan adalah bahwa wanita yang sangat cantik yang baru saja tidak menunjukkan senyum pada dirinya sendiri memiliki senyum di wajahnya sejak Siang yang duduk, dan juga menyerahkan koktail yang diminumnya langsung kepada Siang yang. Huang Sikai tercengang, apa yang terjadi? Mengapa dia ditolak begitu dia naik, dan orang ini Siang yang naik dan menangkapnya? Apakah ini kesenjangan antara orang-orang? Hal berikutnya yang saya lihat adalah Siang yang mengaitkan satu tangan di bahu wanita cantik yang luar biasa, tersenyum dan menyeruput koktail, melihat ke atas dengan tatapan puas. Huang Sikai tiba-tiba mendengus dan kembali ke posisi semula untuk duduk, dengan cemberut menyesap minumannya. Sungguh sial, bisa melihatnya bahkan di bar. Itu benar, bahkan tidak tertarik untuk minum lagi. Mereka bertiga sedang minum anggur sambil menatap Siang yang dengan mata tidak senang, mengutuk Siang yang dalam hati mereka untuk ditampar oleh seorang wanita cantik nanti. Namun, mereka ditakdirkan untuk kecewa, tidak hanya Siang yang tidak ditampar oleh wanita yang sangat cantik itu, tetapi dia juga meraih tangan kecil wanita cantik itu. Huang Sikai tertekan, dia akan meraih tangan kecantikan yang luar biasa itu tetapi dia mengetuk, dan sekarang masih samar-samar menyakitkan, dan orang ini Siang yang benar-benar meraihnya sekaligus. Jangan minum, ayo pergi. Huang Sikai merasa jantungnya seperti ditusuk oleh Siang yang dengan ganas dan pergi bersama Zhang Likun dan Guo Hongliang yang juga tertekan. Tiga hegemoni, pergi dengan cemberut, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Siang yang dan wanita yang sangat cantik tidak hanya saling mengenal, tetapi juga kenalan lama. Wanita tinggi dan cantik itu tidak lain adalah Chen Mengqing, kapten pertama kepolisian kriminal kota. Bar ini adalah markas besar Green Horse Society untuk memberikan benteng penting, dan tepat di seberang markas besar Green Horse Society, adalah tempat terbaik untuk memata-matai berita. Beberapa orang dari pasukan umum Interpol Chen Mengqing dengan pakaian biasa dicampur ke dalam bar, dan Chen Mengqing juga sama di sini untuk minum, tidak berharap masih bertemu Siang Yang. Siswa Anda benar-benar memiliki semua jenis orang, bocah kecil itu bahkan mencoba datang dan menjemput saya. Chen Mengqing melihat tiga hegemon yang pergi, dan senyum muncul di wajahnya.
Mereka bertiga adalah siswa paling sulit di seluruh sekolah menengah pertama Tianhai, yang dikenal sebagai tiga pengganggu, mengambil bar dan perempuan sangat normal bagi mereka. Xiang yang tertawa pahit dan berkata, tiga pengganggu. Chen Mengqing terdiam, apa yang dilakukan para siswa saat ini? Mereka tidak belajar di usia muda, apakah mereka mencoba bergaul dengan ekstrim Dao? Jangan khawatir, karena mereka belum punya nyali seperti itu. Xiang yang tertawa, meskipun tiga pengganggu agak nakal, tetapi sifat mereka tidak buruk, dan nyali mereka sebenarnya sangat kecil, bahkan jika mereka diberi kesempatan, mereka tidak akan berani bergaul dengan ekstrim Dao. Ada cukup banyak dari Anda di sini, bar ini memiliki sebagian besar laki-laki Anda, kan? Tatapan Xiang yang menatap orang-orang yang sedang minum atau menari di antara bar, dan langsung menyadari bahwa banyak dari mereka tidak lain adalah tangan kanan Chen Mengqing. Jika bukan karena kamu, kita semua bisa beristirahat di rumah sekarang, mengapa kita harus bekerja lembur di sini? Chen Mengqing menatap Xiang yang dengan tatapan tajam. Chen cewek, kamu telah berbuat salah padaku, masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya berpikir bahwa sebagai warga negara yang baik, aku datang ke sini untuk melihat apakah ada petugas polisi yang membutuhkan bantuan. Xiang yang berkata sambil tersenyum. Apakah aku terlihat seperti orang bodoh bagimu? Chen Mengqing menunjuk ke wajahnya. Bukan seperti itu. Xiang yang menjawab dengan sangat jujur. Kalau begitu kamu masih berbohong padaku. Chen Mengqing. Xiang yang menatapnya dengan air mata dan tawa, kapan Chen Xiaoniu menjadi sangat lucu, itu benar-benar membuat dirinya sedikit tidak nyaman mengambil koktail yang diminum Chen Xiaoniu, setelah menyesap, memukul bibirnya, rasa anggur yang diminumnya berbeda. Chen Mengqing melihat tindakan Xiang yang tiba-tiba wajah kecil merah, Xiang yang sangat putih sekilas. Meskipun suasana malam ini agak aneh, tetapi bagi mereka yang bermain di bar sepanjang tahun, telah lama terbiasa dengan bar, tidak ada terlalu banyak perhatian, yang mereka butuhkan adalah tarian panas yang gila dan musik yang meledak-ledak. Mereka tidak menyadari bahwa mata banyak orang di sekitar mereka berkedip, dan meskipun mereka mengikuti putaran dan putaran di antara lantai dansa, mereka terganggu. Orang-orang itu hampir semuanya Chen Mengqing di bawah Brigade Interpol, satu telinga dengan headset mini, berpakaian keren, ada yang sulit dan perempuan, jika mereka bukan Brigade Interpol, jika tidak bertugas, dengan penampilan dan temperamen mereka, pria ingin menangkap wanita cantik di bar dengan mudah. Wanita ingin berkencan dengan pria tampan tidak akan sederhana. Karena, orang-orang dari Brigade Interpol ini, masing-masing dari mereka adalah elit-elit di antara polisi di kota Tianhai. Sudah waktunya untuk mulai mengusir orang. Xiang yang duduk di samping Chen Mengqing, berkata dengan lembut. Iya, Chen Mengqing sedikit mengangguk dan mengulurkan tangannya untuk memberi isyarat pada anak buahnya, dan segera, orang-orang Brigade Interpol yang bersembunyi di bar semuanya bertindak, dan beberapa orang yang masih berada di tengah-tengah tarian panas diusir. Apa yang terjadi? Siapa kalian? Siapa kalian untuk mengusir orang? Itu benar, ini baru permulaan permainan, dan kamu ingin mengusir orang, apa maksudmu? Apakah kamu polisi? Bahkan polisi tidak punya hak untuk mengusir orang, kan? Banyak dari mereka yang menari liar di bar menolak untuk pergi, memaki dan mengumpat, tetapi ketika petugas polisi, secara tidak sengaja, menunjukkan senjata di pinggang mereka, mereka yang masih mengeluh dan menolak untuk pergi semua dengan patuh menutup mulut dan pergi. Bisnis utama perusahaan adalah menyediakan berbagai produk dan layanan kepada pelanggannya. Chen Mengqing juga berdiri dan mengikuti sisi Xiang yang untuk berjalan keluar menuju bar. Apa yang kamu lakukan mengikutiku? Xiang yang menatap Chen Mengqing dengan sikap tertekan. Aku ingin mengawasimu untuk mencegahmu membunuh orang tanpa pandang bulu. Chen Mengqing menjawab seolah-olah ada sesuatu yang salah. Xiang yang tertekan, untuk apa semua orang datang ke Green Horse Club malam ini? Bukankah itu hanya untuk membunuh orang? Karena mereka semua di sini untuk membunuh orang, maka, jika saya tidak membunuh orang, haruskah saya tetap menonton kesenangan? Bukankah itu tidak melakukan pekerjaan saya? Orang-orangmu bekerja di dalam, mereka membutuhkan perintahmu. Aku pikir kamu harus lebih fokus pada mereka daripada menatapku. Aku berjanji, selama tidak ada ahli yang berada di luar orang biasa, aku tidak akan pernah bergerak. Xiang yang mencoba membujuk Chen Mengqing untuk pergi. Jangan khawatir, orang-orangku itu adalah elit polisi kota Tianhai, mereka sudah lama akrab dengan hal-hal seperti ini, tugas mereka telah diatur dan mereka dapat menyelesaikannya dengan baik tanpa perintahku.
apa yang paling aku sukai, khawatir tentang sekarang adalah bahwa Anda akan membunuh seseorang. Saya hanya perlu mengawasi Anda. Chen Mengqing, bagaimanapun, menggelengkan kepalanya dengan kuat. Di matamu, apakah aku seorang maniak pembunuh? Xiang Yang berkata tanpa daya. Tidak. Chen Mengqing menggelengkan kepalanya. Kalau begitu kamu masih mengikutiku. Xiang Yang bergumam dengan nada tertekan. Meskipun saya belum pernah melihat Anda membunuh siapapun dengan mata kepala sendiri, saya tahu bahwa Anda akan memusnahkan asosiasi kuda hijau dengan satu kata, membunuh lebih dari satu atau dua orang, ini bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan pembunuhan besar-besaran. Chen Mengqing melanjutkan. Xiang Yang terdiam, dia merasa bahwa Chen Xiaoniu datang hari ini khusus untuk dilakukan dengan mereka sendiri, seharusnya tahu bahwa hanya melihatnya ketika tidak mengenali, jika tidak bagaimana akan memiliki masalah saat ini. Aku melakukan ini untuk orang-orang. Xiang Yang bergumam, tetapi melihat Chen Mengqing tidak memperhatikan dirinya sendiri, sudah keluar duluan, harus tertekan berkata, nah, mau ikut ini aku biarkan kamu mengikutinya. Ada wanita cantik bertubuh besar dengan sisi lebih baik daripada menonton adegan berdarah itu membuatnya nyaman. Chen Mengqing, yang berjalan di depan, memiliki senyum di sudut mulutnya, dengan ekspresi puas. Mereka berjalan keluar dari bar dan melihat ke arah gedung tepat di seberang jalan, di mana markas besar Green Horse Society berada. Penduduk di sekitar markas Green Horse Society hampir semuanya telah dibersihkan, dan penembak jitu dan pria bersenjata yang tak terhitung jumlahnya bersembunyi di tempat-tempat tinggi, senjata di tangan mereka yang mampu membunuh orang masing-masing ditujukan ke jendela, pintu, dan tempat lain di mana orang mungkin muncul, dan akan menyerang atas perintah. Sebagian besar dari orang-orang ini adalah orang-orang dari Istana Kekaisaran. Xiang Yang menyapu pandangannya ke sekeliling dan menemukan bahwa sebenarnya ada lebih dari 3 lusin penembak jitu, yang masing-masing menatap tajam ke markas Green Horse Society. Ada begitu banyak penembak jitu yang tersembunyi di antara orang-orang Istana Kekaisaran, aku tidak percaya aku tidak mengetahuinya. Chen Mengqing juga melihat orang-orang bersenjata dan penembak jitu itu bersembunyi di balik bayang-bayang, dan tidak ada pikiran lain di hatinya selain keterkejutan. Sebagai Kapten Kepolisian Kriminal Kota Tianhai, Chen Mengqing seharusnya tahu banyak tentang pasukan Taois ekstrim di kota Tianhai, tetapi yang membuatnya tertekan adalah dia dikejutkan oleh begitu banyak penembak jitu yang tersembunyi di Istana Kekaisaran. Apa sebenarnya asal-usul Istana Kekaisaran? Chen Mengqing dengan serius memandang Xiang Yang, meskipun dia tahu sebelumnya bahwa Istana Kekaisaran tidak sederhana. Tetapi pada saat ini, setelah Istana Kekaisaran menunjukkan kekuatan bersenjatanya, Chen Mengqing menyadari bahwa kekuatan Istana Kekaisaran jauh di luar imajinasinya. Jika Istana Kaisar bermaksud untuk berpartisipasi dalam masalah Dao ekstrim di kota Tianhai, saya khawatir bahkan jika 3 kekuatan bawah tanah di kota Tianhai bersatu, mereka mungkin bukan lawan dari Istana Kaisar, kan? Chen Mengqing tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut dengan pikirannya sendiri dan menatap Xiang Yang dengan mata heran, ingin mendapatkan jawaban dari tubuh Xiang Yang. Istana Kaisar adalah Istana Kaisar. Itu hanya hotel layanan kelas tinggi. Angkatan bersenjata ini tidak dianggap sebagai Istana Kaisar, mereka hanya sementara dipinjam oleh Istana Kaisar, yang dapat saya jamin adalah bahwa Istana Kaisar tidak akan melakukan sesuatu yang berbahaya bagi masyarakat. Sebaliknya, Istana Kaisar juga akan mempromosikan perkembangan ekonomi kota Tianhai dan menyediakan banyak pekerjaan untuk kota Tianhai. Singkatnya, keberadaan Istana Kaisar bermanfaat tetapi tidak semua dalam semua. Keberadaan Istana Kekaisaran bermanfaat tanpa membahayakan. Xiang Yang berkata sambil tersenyum. Kamu pikir aku bodoh, kan? Bisakah kamu membodohiku dengan kata-kata seperti itu? Chen Mengqing memelototi Xiang Yang dengan putus asa, orang ini benar-benar berlebihan, untuk memperlakukan dirinya sendiri sebagai orang bodoh lagi dan lagi. Tidak, aku tahu bahwa kamu tidak hanya tidak bodoh tetapi juga sangat pintar, jadi ini bukan waktu yang tepat untuk memberitahumu beberapa hal, bahkan jika kamu tahu, itu akan lebih merugikanmu daripada kebaikan sekarang. Kata Xiang Yang, saya bukan anak berusia 3 tahun. Chen Mengqing terengah-engah dan berputar keras di tulang rusuk lembut pinggang Xiang Yang. Ah, sakit. Xiang Yang berteriak dengan keras dan sedih, menyipitkan matanya ke arah Chen Mengqing yang melepaskan karena teriakannya. Dengan kepuasan di hatinya, Nona Chen kecil masih peduli padaku, dia tidak bisa melepaskan kekuatannya. Meskipun kekuatan eksternal bawaannya, tubuh fisiknya hampir mencapai ranah Vajra yang tidak bisa dihancurkan,
Pengerahan tenaga Chen Mengqing tidak membuatnya merasa sakit, tetapi dia bisa merasakan bahwa Chen Mengqing tidak memaksakan dirinya. Aku benar-benar tidak tahu apakah pinggangmu terbuat dari daging. Aku bahkan tidak bisa memelintirnya. Tanganku sakit. Kata-kata Chen Mengqing selanjutnya langsung membuat Xiang Yang tertekan. Nah, pikirnya salah, bagaimana bisa gadis kejam ini patah hati? Tuan muda ini memiliki tubuh Vajra yang tidak bisa dihancurkan, belum lagi dipelintir oleh Anda beberapa kali, bahkan jika Anda memotong beberapa kali, tidak apa-apa, ahem, tentu saja, itu palsu. Xiang Yang hanya ingin berpura-pura, menemukan bahwa tangan Chen Mengqing akan terus meletakkan pinggangnya, dia buru-buru mengubah kata-katanya. Siapa yang akan memotongmu? Chen Mengqing sangat marah, pria bodoh ini, saya benar-benar tidak tahu mengapa ada begitu banyak wanita cantik seperti dia. Dengan senyum puas di wajahnya, Xiang Yang menatap ke arah markas besar Asosiasi Kuda Hijau. Orang-orang dari Istana Kekaisaran dan Aula Naga Hitam telah tiba satu demi satu. Tuan muda, pada saat ini, Xiang Feng memimpin orang-orang ke depan Xiang Yang. Mari kita lakukan secara langsung, lebih baik tidak membunuh jika Anda dapat menangkap mereka hidup-hidup. Namun, petinggi Asosiasi Kuda Hijau, terutama Ma Yunong, karakter seperti itu telah melakukan banyak kejahatan, saya pikir lebih baik mengirimnya ke akhirat. Xiang Yang berkata dengan acuh tak acuh. Sementara Xiang Feng membawa orang-orang pergi, Chen Mengqing tidak puas dan berkata, kamu mengabaikanku, kan? Tidak. Xiang Yang menatap Chen Mengqing dengan sangat polos. Chen cewek, kamu adalah wanita cantik yang cantik berdiri di sisiku, bagaimana aku bisa mengabaikanmu? Hanya saja Xiang Feng ada di sini, aku tidak bisa tidak menjelaskan sesuatu padanya, kan? Petik 2. Saya seorang polisi, Anda membiarkan mereka membunuh seseorang di depan saya, di mana Anda menempatkan saya di mata Anda. Chen Mengqing menunjuk wajahnya sendiri dan menatap Xiang Yang dengan marah. Itu benar-benar berlebihan, orang ini hanya arogan dan melanggar hukum, tidak menempatkan dirinya di matanya, tidak menempatkan hukum di matanya, terlalu banyak, terlalu banyak. Ahem, Xiang Yang malu, sepertinya apa yang dikatakan Chen Xiaoniu bukan tanpa alasan, dia benar-benar lupa bahwa dia adalah seorang polisi, di depannya membiarkan Xiang Feng membunuh orang, itu benar-benar sedikit dari sebuah cerita. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan, kan? Kemunafikan. Chen Mengqing menatap Xiang Yang dengan tatapan tajam. Saat itu, Xiang Yang dengan sangat kasar, diam-diam memberi Chen Mengqing ciuman di pipinya dan kemudian segera memalingkan wajahnya. Chen Mengqing bingung dengan serangan mendadak Xiang Yang, menyentuh wajahnya dan menatap Xiang Yang tercengang. Bajingan, Xiang Yang, beraninya kamu menciumku. Hanya setelah waktu yang lama Chen Mengqing meraung marah, meremas tinju merah mudanya dan terus memalut tubuh Xiang Yang. Baunya sangat enak, haha. Xiang Yang memukul bibirnya dengan kemenangan, meraih tangan kecil Chen Mengqing dan menatapnya sambil tersenyum. Gadis kecil Chen, kenapa aku tidak memperhatikan bahwa kamu masih memiliki wewangian tubuh sebelumnya? Dicengkeram oleh Xiang Yang, Chen Mengqing merasa seluruh jantungnya, puff, berdegup kencang, arus listrik menyentuh tubuhnya, seluruh tubuhnya kesemutan, dan dia hampir tidak bisa berdiri. Apakah dia menyatakan cintanya padaku? Jantung Chen Mengqing berdetak lebih cepat, tubuhnya panas, pipinya diwarnai dengan kemerahan. Setelah diam-diam melirik Xiang Yang, dia buru-buru menundukkan kepalanya, dia merasa seluruh tubuhnya akan menjadi renyah. Sayangnya, jika Anda memiliki temperamen yang lebih baik, Anda juga harus memiliki anak sekarang, dan tidak masih lajang sekarang. Kemudian, Xiang Yang berkata sambil menghela nafas. Bajingan, telur, Xiang Yang, aku akan membunuhmu. Chen Mengqing membeku, dan kemudian gelombang kemarahan naik, sangat marah sehingga seluruh tubuhnya akan meledak, dan dia meraung marah, menendang dan meninju Xiang Yang dengan kedua tangan dan kaki pada saat yang bersamaan. Sementara Chen Mengqing mengejar Xiang Yang, suara sapuan senapan mesin datang dari tidak jauh mewakili pertempuran besar yang akhirnya pecah. Xiang Yang dan Chen Mengqing berhenti dan menatap sumber tembakan, tetapi terkejut menemukan bahwa tempat di mana tembakan dilepaskan bukanlah markas Green Horse Society, tetapi di persimpangan yang jauh, menyerang dari belakang. Sekelompok pria kulit hitam yang kuat mengenakan pakaian pertempuran amfibi hitam ketat, mereka membawa tidak kurang dari hujan 5 jenis senjata, masing-masing memegang senapan otomatis di tangan mereka dengan panik memberondong, langkah demi langkah menerobos pertahanan polisi. Orang-orang kulit hitam itu berkelahi dengan polisi kota Tianhai, yang menjaga pinggiran.
Kekuatan utama pertempuran untuk melenyapkan Green Horse Society terutama adalah Istana Kekaisaran dan Aula Naga Hitam. Meskipun polisi kota Tianhai mengirim banyak, tetapi mereka diberi tugas menjaga pinggiran untuk mencegah cedera yang tidak disengaja pada orang biasa, dan pada saat yang sama, ketika pertempuran berakhir untuk menyelesaikan pekerjaan, yaitu pekerjaan logistik. Pekerjaan semacam ini sangat mudah bagi polisi, oleh karena itu persiapan mereka tidak begitu baik, terutama mereka yang menjaga pinggiran polisi, semua dengan tatapan lepas, bahkan ada yang tidak menodongkan senjata. Karena itu, ketika sekelompok elit kulit hitam di belakang datang dengan bersenjata lengkap, sekelompok polisi kurang beruntung, mereka hampir tidak memiliki perlawanan dan menderita kerugian besar. Bagaimana ini bisa terjadi? Disepakati bahwa itu hanya untuk pertunjukan dan tidak ada orang biasa yang diizinkan masuk. Semua petugas polisi memiliki kecurigaan yang kuat di mata mereka. Tembakan musuh terlalu kuat, cepat dan minta dukungan. Laporkan, kerugian besar. Panggil bantuan, minta bantuan tim khusus Black Panther. Melihat kerugian besar polisi, tim dengan semua konyol pada saat yang sama, bermata merah untuk meminta bantuan, mereka ingin membalas dendam, tetapi dengan kekuatan mereka sama sekali bukan lawan, bergegas maju hanya untuk mengirim kehidupan. Yang bisa mereka lakukan hanyalah mencoba menahan pihak lain dan melapor kepada atasan mereka sehingga orang-orang bisa datang untuk mendukung mereka. Boom boom. Rombongan orang kulit hitam yang melakukan penyerangan tidak banyak, hanya sekitar 20-30-an saja, namun satu persatu mereka diperlengkapi secara lengkap, dan mereka semua adalah elit di antara para elit. Mereka menyapu polisi, seolah-olah berada di tempat yang tidak berpenghuni, tanah, dan granat di tangan mereka dilemparkan sesuka hati, seolah-olah mereka sedang bermain game. Hahaha, itu terlalu bagus, bunuh kelompok monyet berkulit kuning ini. Orang-orang yang lemah. Misi ini benar-benar terlalu mudah. Sekelompok orang kulit hitam tertawa sembrono, memegang senapan otomatis di satu tangan, ular api yang tak terhitung jumlahnya keluar dari senapan otomatis. Sementara sisi lain melemparkan bom granat dari waktu ke waktu, meledakkan mobil polisi. Jangan main-main, kita punya 10 menit untuk masuk dan membawa orang pergi, setelah 10 menit, bersenjata lokal akan bereaksi, ketika elit dan senjata berat dikerahkan, akan sangat sulit bagi kita untuk pergi lagi. Seorang pria besar yang memimpin berseru. Bare, kamu terlalu berhati-hati, hanya sekelompok monyet berkulit kuning ini, bahkan jika lebih banyak orang datang, apa takutnya? Kata salah satu pria kulit hitam. Sebelum datang kepala suku memerintahkan Anda untuk mendengarkan perintah saya, apakah Anda ingin melanggar perintah? Bare, pria kulit hitam besar yang memimpin, berkata dengan suara dingin. Petik 2 petik 2. Pria besar itu tidak berani berbicara sekaligus. Mendobrak secepat mungkin, membunuh dengan cara apapun, dan segera keluar jika Anda membawa orang. Pria besar kulit hitam terkemuka, Bare, berteriak, dan sekelompok orang kulit hitam dengan cepat pecah. Mereka lincah seperti cita hutan, dan mereka sekuat harimau di dada, menghadapi kelompok polisi biasa ini seolah-olah mereka adalah harimau dalam kawanan domba. Tim Chen, ada sekelompok elit hitam yang terbunuh, pertahanan luar kita menderita pukulan yang sangat parah, mereka akan menerobos masuk. Suara anak buahnya datang dari dalam lubang suara Chen Mengqing. Wajah Chen Mengqing berubah dan berkata kepada Xiang Yang, suara tembakan datang dari pinggiran, itu adalah sekelompok elit kulit hitam, mereka telah menembus garis polisi dan mendekat. Tatapan Xiang Yang melihat ke sumber api dan tembakan dan berseru, betapa sekelompok tentara bayaran yang kuat, kelompok ini seharusnya menjadi tentara bayaran ular hitam yang terkenal di antara tentara bayaran asing, saya tidak percaya bahwa Ma Yunong dapat menghubungi Black Snake. Snake Mercenaries, aku meremehkannya. Tentara bayaran ular hitam, apakah itu sangat kuat? Chen Mengqing bertanya. Setiap dari mereka keluar dari tempat latihan iblis di luar negeri, apakah menurutmu mereka kuat? Xiang Yang berkata dengan suara yang dalam. Oh tidak, wajah Chen Mengqing tiba-tiba berubah, tempat pelatihan iblis adalah tempat pelatihan terkenal di barat untuk melatih raja tentara bayaran, tempat itu hanya bertanggung jawab untuk melatih orang-orang kuat, tidak terlibat dalam pertarungan apapun, selama ada uang, Anda dapat mengirim siapapun masuk, tetapi, masuk tidak berarti Anda bisa keluar hidup-hidup, karena pelatihannya terlalu kejam, hanya 1% orang yang bisa keluar dari sana. Tidak ada keraguan bahwa setiap orang yang keluar dari tempat latihan iblis adalah elit dari elit, raja prajurit dari raja prajurit,
mereka adalah keberadaan 1 lawan 100, adalah mesin pembunuh di medan perang. Chen Mengqing awalnya berpikir bahwa hanya tim tentara bayaran yang lebih kuat yang datang, apa yang tidak dia duga adalah bahwa tim orang yang menakutkan seperti itu telah datang. Dia buru-buru menghubungi petugas polisi lain melalui headset. Semua orang mendengarkan perintah, jangan memaksakan perlawanan, Anda bukan lawan mereka, menyerah pertahanan, selamatkan hidup Anda. Orang-orang dari resimen tentara bayaran ular hitam terlalu kuat. Setelah Chen Mengqing tahu bahwa orang-orang dari resimen ini semua keluar dari tempat latihan iblis, dia dengan tegas memberi perintah kepada petugas polisi itu untuk tidak melawan dan bergegas menyelamatkan hidup mereka. Hal yang paling memalukan bagi tentara dan polisi adalah melarikan diri dari medan perang, tetapi Chen Mengqing tidak bisa lagi terlalu peduli, hanya bisa membiarkan polisi di pinggiran untuk menyelamatkan hidup mereka. Sedangkan bagi mereka yang berada di belakang tentara bayaran ular hitam bergegas untuk melakukan apa, lakukan, hanya bisa menunggu dan melihat situasinya nanti. Waktu tidak menunggu siapapun, Chen Mengqing tahu bahwa jika dia ragu 1 detik lagi, lebih banyak petugas polisi akan terbunuh. Dia membuat keputusan yang menentukan. Tim Chen, jalankan perintahnya. Suara petugas polisi di bawah komandonya datang dari headset dengan ragu-ragu, tetapi Chen Mengqing mendengus dingin. Setelah perintah diterima, perlawanan para polisi itu segera melemah, dan tentara bayaran ular hitam maju sangat cepat, muncul di mata Xiang Yang dan Chen Mengqing dalam sekejap mata. Chen Mengqing dengan tegas mengeluarkan pistol di pinggangnya dan hendak bergegas menuju tentara bayaran ular hitam. Xiang Yang buru-buru meraihnya, kamu gila, jika kamu sendirian dapat menangani 1 atau 2 orang dari tentara bayaran ular hitam, tetapi seluruh kelompok datang sebagian besar dari mereka. Bagaimana kamu menghadapi mereka, belum lagi mereka sepenuhnya bersenjata, dan kamu hanya memegang senjata yang rusak, kamu akan mengirim makanan, kan? Xiang Yang berpikir gadis ini benar-benar bodoh, dengan pistol ingin melawan kelompok tentara bayaran ular hitam yang memegang senapan mesin ringan otomatis, ini tidak mencari kematian. Bahkan jika itu bukan lawan, aku masih harus pergi dan mengatur mereka, ini adalah tugasku. Chen Mengqing berkata dengan suara dingin. Kamu tinggal dan cari posisi untuk menyembunyikan dirimu, aku akan pergi. Xiang Yang tersenyum ringan dan berkata, kau meremehkanku. Chen Mengqing memelototi Xiang Yang. Xiang Yang mengangguk dan menjawab dengan sangat jujur, ya, kamu bukan tandingan mereka. Agar kamu peduli, ya. Chen Mengqing tiba-tiba memiliki ketidakseimbangan dalam hatinya, saya setidaknya orang yang keluar dari Brigade Khusus Jiwa Serigala, dipukuli di seluruh sektor kepolisian di kota Tianhai, dan juga pernah mewakili negara untuk pergi keluar dan berpartisipasi dalam kompetisi. Saya bukan lawan mereka, siapa lawan mereka? Kau mengkhawatirkanku. Chen Mengqing dipukuli oleh Xiang Yang, tubuhnya gemetar dan wajahnya merah padam, tapi yang mengejutkan Xiang Yang, bukan saja dia tidak marah, tapi dia juga menatap Xiang Yang dengan tatapan penuh harap. Omong kosong, jika aku tidak mengkhawatirkanmu, siapa yang akan mengkhawatirkanmu? Xiang Yang sangat marah sehingga hidungnya bengkok, bagaimana mungkin Jalang ini begitu bodoh dan masih ragu-ragu saat ini. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Chen Mengqing tiba-tiba tersenyum, melihat tatapan Xiang Yang yang dipenuhi dengan cahaya lembut, Xiang Yang hampir curiga bahwa dia salah, lihat lebih dekat, sepertinya Chen Xiaocui melihat tatapannya sendiri benar-benar menjadi sangat lembut, sial, ada apa? Terjadi? Apakah karena terlalu banyak tekanan? Chen Xiaocui telah berganti jenis kelamin. Tapi kali ini bukan waktunya untuk memikirkan masalah seperti itu, Xiang Yang tidak memikirkan Chen Mengqing tetapi melambaikan tangannya, menatap kelompok tentara bayaran ular hitam pada saat yang sama, perlahan dan metodis mengeluarkan headset dari sakunya, dan memakainya, dengan samar berkata, semua penembak jitu siap, bunuh orang-orang kulit hitam itu, mereka memiliki rompi anti peluru, dengan helm anti peluru di kepala mereka, mulut sasaran, 1 pukulan akan membunuh. Chen Mengqing tampak tercengang, awalnya mengira Xiang Yang akan melakukannya sendiri. Apa yang tidak dia duga adalah Xiang Yang tidak melakukannya, tetapi biarkan penembak jitu yang tersembunyi di bayang-bayang melakukannya. Kamu bisa membiarkan penembak jitu itu melakukannya, kenapa kamu tidak memberitahuku? Chen Mengqing memandang Xiang Yang dengan meringis, orang jahat ini benar-benar berlebihan, sia-sia, saya pikir dia ingin melakukannya sendiri, dan mengkhawatirkannya, tetapi saya tidak berharap Xiang Yang tidak bergerak sama sekali. Saat perintah Xiang Yang diberikan, penembak jitu yang tersembunyi di atas segalanya menembak, hampir pada saat yang sama, setengah dari tentara bayaran ular hitam jatuh.
Tidak bagus, ada penembak jitu, pelindung seluruh tubuh. Pemimpin kelompok tentara bayaran ular hitam berteriak dan mengenakan helm anti peluru. Topeng ditarik ke bawah dan langsung memblokir wajahnya juga. Pria kulit hitam yang memimpin kelompok tentara bayaran ular hitam bernama Bare, dan melihat setengah dari anak buahnya jatuh, wajah hitamnya sangat ironis. Ceroboh. Bare juga terkenal di dunia tentara bayaran, dia tidak mengharapkan momen kecerobohan, tidak membiarkan anak buahnya bersenjata lengkap, menurunkan topengnya juga, tetapi pada saat ini diserang oleh penembak jitu musuh, langsung mati setengah dari rakyat. Aku berubah pikiran, bunuh semua monyet berkulit kuning ini dan balas dendam saudara-saudaraku. Awalnya, orang-orang dari tentara bayaran ular hitam akan menghabiskan 10 menit mengawal orang-orang dari klub kuda hijau segera setelah mereka menerima mereka. Karena mengawal mereka yang sudah membayar tempat untuk pergi, misi kelompok tentara bayaran ular hitam akan selesai dan uang mereka akan diperoleh secara resmi, dan sisanya, mereka tidak peduli. Terlebih lagi, di negara timur yang misterius ini, mereka memiliki ketakutan yang sangat kuat di hati mereka, sehingga mereka tidak berani terlalu gegabah di negara ini. Tidak hanya tentara bayaran ular hitam, kenyataannya, di dunia bawah tanah dunia, selain organisasi pembunuh itu sedikit lebih tidak bermoral, organisasi tentara bayaran lainnya akan menjadi negara-negara timur yang misterius sebagai tempat terlarang. Suatu ketika, sekelompok tentara bayaran yang kuat menerima misi untuk menyerang negara ini, hasil akhirnya adalah semua hancur, dan meninggal dengan kematian yang sangat tragis. Tidak hanya itu, markas besar kelompok tentara bayaran itu, tersembunyi di barat di sebuah pulau kecil, dengan pangkalan persenjataan tercanggih di dunia juga berakhir. Selain itu, diketahui bahwa Long Suo saat itu hanya mengirim satu orang untuk pergi. Sejak itu, negara timur yang misterius ini telah menjadi tempat terlarang bagi organisasi tentara bayaran barat. Setelah tentara bayaran ular hitam menerima pekerjaan dari Ma Yunong, mereka memutuskan untuk menyelamatkan orang-orang dan segera pergi dalam 10 menit karena harga yang ditawarkan Ma Yunong terlalu tinggi. Tetapi setelah sebagian besar orang terbunuh atau terluka, Bare, yang merupakan pemimpin, menjadi marah dan memutuskan untuk membunuh semua orang. Peralatan resimen tentara bayaran ular hitam adalah yang terbaik di dunia, jika baju besi lengkap pada kata-kata, bahkan senapan sniper terkuat tidak dapat menangani mereka. Tetapi, ketika mereka pertama kali mulai, satu persatu terlalu ceroboh, tidak menarik ke bawah, topeng anti peluru, akibatnya tragis, setengah orang tewas seketika. Orang-orang kulit hitam itu marah, terbakar, seolah-olah mereka telah dipukul dengan darah ayam, berteriak di ujung senjata di tangan mereka ke arah polisi di sekitarnya yang menyapu. Dengan peralatan di tangan mereka tidak bisa langsung berhadapan dengan penembak jitu yang disembunyikan, dalam bayang-bayang, harus mengambil polisi ini sebagai percobaan. Membunuh mereka semua. Tak dada. Hahaha, bunuh mereka dan balas dendam saudara-saudara yang mati. Yang lain juga meraung dengan liar, senapan otomatis di tangan mereka dengan panik menyapu ke sekeliling. Tentara bayaran ular hitam semuanya adalah elit super, mereka membunuh mesin di medan perang, dan di bawah pembunuhan bebas mereka, polisi yang tertangkap basah mendapat pukulan yang bahkan lebih mengerikan dan menghancurkan. Penembak jitu yang tersembunyi di bayang-bayang terus menembak, tetapi anggota tentara bayaran ular hitam, yang sudah dalam mode baju besi penuh, tidak takut sama sekali, karena mereka tidak memiliki perisai di sekujur tubuh mereka, dan peluru tidak bisa menembus, peralatan anti peluru mereka sama sekali. Bajingan. Chen Mengqing melihat situasi ini dan menjadi marah, memegang pistol di tangannya untuk bergegas lagi. Bahkan senapan sniper kaliber besar tidak bisa menembus peralatan anti peluru mereka. Bisakah pistol kecilmu ini menangani mereka? Xiang yang menarik Chen Mengqing dan berkata, apakah saya harus menyaksikan rekan-rekan saya mati mengenaskan? Chen Mengqing memelototi Xiang yang dengan marah. Xiang yang segera merasakan sakit kepala, gadis yang kejam ini, benar-benar tidak bisa tenang, juga tidak memikirkan seberapa besar kemampuannya, hanya dengan dia juga berani bergegas, hanya mengirim kematian. Jika waktu memungkinkan, Xiang yang pasti ingin mengajari Chen Mengqing pelajaran yang baik, sehingga dia mengerti bagaimana mencintai hidup mereka sendiri. Tetapi saat ini, dia tinggal sedikit lebih lama, akan ada lebih banyak kematian tragis polisi, jadi dia menekan Chen pistol Mengqing, dengan lembut berkata, ingat, aku di sini, bukan giliranmu untuk mengambil risiko, tetap di sini dengan baik, jaga dirimu. Aku akan segera mengurus orang-orang itu. Chen Mengqing hanya punya waktu untuk mengatakan satu kata, Xiang yang telah menghilang, dia menatap sosok Xiang yang,
hanya untuk melihat kecepatan Siang yang sangat cepat, selangkah, seolah melintasi ratusan meter, hanya dengan 3 atau 4 langkah ke kelompok orang kulit hitam. Siang yang muncul, tanpa kata-kata yang tidak perlu, dan langsung mengecam seorang pria kulit hitam dengan satu pukulan. F. U. C. K. Pria kulit hitam itu tidak panik ketika melihat Siang yang tiba-tiba muncul, tetapi mengutuk dan menyapu senapan otomatis di tangannya ke Siang Yang. Siang Yang dengan dingin mendengus, bentuk tubuhnya seperti kilat, tidak peduli dengan tembakan peluru intensif, tinju itu masih meledak ke arah pria kulit hitam itu. Bagian belakang Chen Mengqing melihat segera memekik, seluruh hati terangkat, namun, adegan berikutnya segera membuat matanya melebar. Hanya untuk melihat bahwa semua peluru yang mengenai tubuh Siang Yang semuanya dipantulkan, seolah-olah sebuah bola menghantam lantai yang keras dengan kekuatan dan kemudian memantul lagi, setiap peluru dipantulkan. Bagaimana bisa? Pria kulit hitam itu juga menatap pemandangan ini dengan mata terbelalak yang sama, namun, sebelum suaranya yang tercengang bisa keluar, tinju Siang Yang telah menghantam tubuhnya, hanya untuk mendengar suara, boom, seluruh tubuh pria kulit hitam itu, terpesona oleh tinju ini. Iya, kekuatan tinju ini terlalu kuat, tetapi pria kulit hitam itu langsung meledak, seolah-olah dia diikat dengan paket peledak setelah dinyalakan, langsung meledak, berubah menjadi langit kabut darah yang ditaburkan. Adegan ini terlalu berdarah, Chen Mengqing segera mengerutkan kening, berpikir bahwa Siang Yang benar-benar terlalu kejam, tetapi kejutan di hatinya melampaui segalanya. Demikian pula, semua orang dari tentara bayaran ular hitam semuanya tercengang, masing-masing menatap Siang Yang dengan kaget, serta hujan darah dan mayat yang jatuh dari langit. Ketika Siang Yang langsung meledakkan pria kulit hitam itu dengan satu pukulan, menyebabkan mereka terbang di atas sekelompok pria kulit hitam sebelum meledak, hujan darah dan potongan mayat jatuh, dan mereka langsung tidak beruntung dihujani darah teman-teman mereka. Dalam sekejap mata, abu-abu, bagaimana? Orang-orang dari tentara bayaran ular hitam semua mengeluarkan teriakan kaget, meskipun seluruh tubuh mereka basah oleh hujan darah teman mereka tidak peduli, tetapi memandang Siang Yang dengan kaget. Itu terlalu menakutkan, betapa kuatnya apakah pukulan ini harus mampu meledakkan seseorang hingga berkeping-keping, dan masih meledakkan lawan ke udara sebelum meledak. Kekuatan semacam ini, yang sudah melampaui kekuatan orang biasa, bukanlah sesuatu yang bisa mereka pahami. Setelah shock, sekelompok orang kulit hitam menggunakan senapan otomatis di tangan mereka untuk menembak Siang Yang dengan panik. Tentara bayaran ular hitam, jika Anda tetap tinggal di dunia barat, saya tidak akan repot-repot mengejar Anda, tetapi Anda seharusnya tidak datang ke Long Suo saya untuk memamerkan kekuatan Anda atas komisi yang diberikan oleh Ma Yunong, jadi pergi ke neraka. Siang Yang melihat ke langit dan bersiul panjang, suaranya mengguncang 9 langit, pada saat yang sama, tangannya terus meraih peluru yang ditembakkan, dalam sekejap mata, dia meraih sejumlah besar peluru di tangannya. Pergi ke neraka. Dengan raungan dari Siang Yang, dia dengan keras melemparkan semua peluru di tangannya ke arah orang-orang dari tentara bayaran ular hitam. Banyak peluru, saat Siang Yang melemparkan mereka keluar dengan kekuatan yang lebih kuat dari itu dari laras pistol, menembus kehampaan dan langsung menembak ke tubuh satu orang kulit hitam demi satu. Bagaimana mungkin? Selusin tentara bayaran ular hitam yang tersisa masing-masing terkena tidak kurang dari 3 peluru, dan semua di tempat mereka yang mematikan, satu persatu, mereka melihat dengan tidak percaya ke tempat di mana mereka ditembak. Tidak peduli apa, mereka tidak bisa mengerti. Mereka mengenakan pakaian, peralatan anti peluru, mengapa mereka masih tertusuk oleh peluru yang dibuang begitu saja di sisi lain. Super, manusia super. Boom, boom, boom. Pada akhirnya, di tengah tatapan enggan mereka, satu persatu mereka semua jatuh ke tanah. Tidak ada lagi nafas kehidupan yang terlihat di tubuh mereka. Chen Mengqing di belakang tampak tercengang, meskipun dia sudah lama tahu bahwa kekuatan Siang Yang luar biasa, namun, selama ini dia hanya berpikir bahwa Siang Yang hanya sedikit lebih kuat dari dirinya sendiri. Yang tidak dia duga adalah bahwa Siang Yang kekuatan sebenarnya begitu kuat sehingga dia mampu dengan seketika memusnahkan Black Snake Mercenaries yang bersenjata lengkap dan tidak bisa terbunuh oleh peluru. Apakah dia manusia super? Juga terkejut adalah penembak jitu dan petugas polisi yang bersembunyi di bayang-bayang. Mereka semua memandang Siang Yang tercengang dan tidak percaya bahwa pemandangan yang baru saja mereka lihat itu nyata. Tetapi selusin mayat tak sadarkan diri yang tergeletak di tanah membuat mereka percaya bahwa apa yang baru saja mereka lihat adalah nyata. Siang Yang tidak memperhatikan mata terkejut petugas polisi.
tetapi menekan headset dan berkata dengan acuh tak acuh, semua orang mengikuti rencana awal, mengubah arah, tetapi setiap orang dari klub kuda hijau yang kehabisan dari dalam, selesaikan mereka secara langsung. Roger, suara persetujuan yang hormat datang dari headset, dan kemudian, tatapan Siang yang melihat ke atas, hanya untuk melihat penembak jitu yang tersembunyi di gedung-gedung sekitarnya semuanya berpindah tempat secara teratur. Bisnis utama perusahaan adalah menyediakan berbagai macam produk dan layanan ke pasar. Latihan Siang yang benar-benar terlalu sok, yang membuat Chen Mengqing dengan gembira melihat sudut mulutnya berkedut untuk sementara waktu. Haha, cewek Chen, bagaimana? Tuan kecil pedang dan tombakku kebal, kekuatan suci Vajra yang tidak bisa dihancurkan, kuatkan. Siang yang tertawa dan datang ke sisi Chen Mengqing. Chen Mengqing menatap Siang yang putih, luar biasa, tapi sayangnya terlalu berdarah. Memikirkan adegan mengerikan di mana Siang yang meledakkan seseorang dengan satu kepalan tangan, mengubahnya menjadi hujan darah dan mayat berjatuhan, Chen Mengqing merasakan rasa mual dan muntah kering. Wajah Siang yang menunjukkan ekspresi malu-malu, saya melihat bahwa peralatan anti peluru pada mereka sangat kuat, saya pikir itu sangat sulit untuk dihancurkan, jadi saya menggunakan beberapa kekuatan lagi, tetapi saya tidak berharap bahwa itu hanya palsu. Secara tidak sengaja meledakkan seluruh pria itu. Chen Mengqing menatap Siang yang dengan pandangan putih tajam, mengingat penampilan sok orang ini, dia merasa tidak bisa berkata-kata. Ahahaha, Tuan kecil telah kembali dari kemenangan, bukankah seharusnya aku diberi pelukan haha. Dengan ekspresi puas di wajahnya, Siang yang membuka tangannya ke arah Chen Mengqing dari jauh. Chen Mengqing menghentikan langkahnya untuk menyambutnya, dia tidak akan secara terbuka naik dan membiarkan Siang yang memeluk beruang besar. Hati-hati. Tepat pada saat ini, satu sisi tiba-tiba bangkit, dua pedang berwarna darah menyala satu demi satu, masing-masing memotong Chen Mengqing dan Siang Yang.